kondisi usus. Biasanya dia ada suara seperti bunyi yang tik-tik ya, klik-klik ya, setiap 5 sampai 10 detik ya di setiap kawadan abdomen. Jadi kalau misalnya dia tek tek, nah bisa berhenti. Tek. Nah, itu hitungannya sekitar normalnya 5 sampai 12 kali per menit ya. Kalau Anda mau menghitungnya per menit. Tapi kalau misalnya udah ketok hampir seluruh perut, ya kan? Percayalah bahwa itu perutnya lagi mules. Nah, perutnya lagi mules. Jadi tanya, ini mindset ini ya gitu. Nah, pasti dia bilang, "Iya, Dok. Sekitar 2-3 kali satu hari ini atau lebih dari 5 kali." Oh ya, berarti ini memang peristaltik ususnya lagi cepat atau lagi kencang ya. Jadi pas kita periksa ususnya ini langsung terasa aja. Jadi kalau misalnya peristaltik yang bagus itu adalah ya Anda misalnya ada ambil stetoskop bisa sendiri ususnya ada bunyi-bunyi sedikit kecil gitu, tapi dia teratur. Nah itu gerakan usus yang normal, gerakan usus yang normal. Tapi ketika Anda mindset, jangan sia-siakan kesempatan itu, langsung Anda ambil stetoskop, bisa sendiri perutnya. Oh berarti inilah suara mindset yang benar. Nah itu dia. Jadi misalnya Anda mindset sekitar 10 kali satu hari, langsung periksakan sendiri Anda sendiri. Nah nanti suatu saat Anda akan ketemu sama pasien, sudah adalah pengalaman ya. Pengalaman mendengar suara perut yang diare. Ya. Nah, itu tadi yang suara usus yang normal ataupun yang berlebihan. Sekarang kalau misalnya bising ususnya tidak ada, itu berarti kemungkinan satu, ada kemungkinan peritonitis ataupun radang di peritoneum. Jadi suara usus tidak terdengar karena sudah terdapat lapisan radang di daerah usus, ya itu namanya peritonitis. Biasanya kalau kita raba itu keluhan pasiennya itu nyeri sekali di seluruh perut, kemudian diraba seperti papan, jadi suara ususnya pun nggak kedengaran lagi, ya. Kemudian juga bisa ileus paralitik. Ileus paralitik itu adalah pasiennya nggak bisa BAB, cuma bisa peratus sedikit-sedikit ataupun kentut sedikit-sedikit, ya. Nah, jadi ususnya itu gerakannya sangat pelan, bahkan tidak bergerak sama sekali, sehingga suara bising usus hampir tak terdengar, ya. Tidak terdengar. Jadi dia diem aja suaranya. Nah, karena itu kita sebut dengan ileus paralitik. Ya, nah atau kalau misalnya dia meningkat, tadi seperti bilang tadi ada diare atau gastroenteritis ya atau GEA atau obstruksi usus, jadi ususnya itu tersumbat. Jadi obstruksi usus itu adalah artinya begini, pasiennya nggak bisa BAB, ya pasiennya nggak bisa BAB, tetapi dia bising ususnya sangat tinggi. Jadi bising usus itu untuk mengkompensasi daripada usus yang tersumbat tadi, ya. Nah demikian untuk yang bising usus ataupun auskultasi. Sampai di sini ada bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita perkusi. Perkusi seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, bahwa perkusi itu kita selalu melakukan tindakan ketukan, ya, ketukan di daerah abdomen dengan memakai jari tengah kita dan jari tengah kanan dan jari tengah sebelah kiri, ya. Karena kita orang dewasa, maka kita akan memakainya dengan satu jari, ya. Tapi kalau misalnya dia punya buncit, boleh kita pakai dengan dua jari begini, ya, dua jari. Sehingga akan lebih terasa ketukannya, ya. Kalau untuk anak kecil kita memakai dengan jari telunjuk supaya lebih ringan, ya. Nah, perkusinya itu menentukan lokasi organ abdomen, ya. Menentukan akumulasi berlebihan dari cairan dan udara dalam abdomen, dilakukan semua kuadran, ya. Biasanya adalah timpani pada setiap kuadran, ya. Tetapi dia akan peka di atas hepar dan limpa itu sangat besar, jadi dia akan terasa lebih peka, ya, ataupun redup, ya, redup. Jadi timpani redup, itu biasanya pada hepar dan limpa, ya. Tapi normalnya timpani. Ada namanya hipertimpani. Hipertimpani itu dia dung, itu biasanya pada pasien dengan bumbung, ya. Nah, jadi apa yang mau kita lihat daripada dengan perkusi? Yang paling sering adalah shifting dullness, ya. Shifting dullness itu adalah suatu palpasi perkusi. Oke, kita inspeksi palpasi perkusi. Auskultasi. Jadi kita palpasi dulu ya, kita palpasi dulu. Palpasi itu adalah untuk melihat daripada bagian-bagian daripada organ abdomen, ya. Nah, yang paling pertama sekali palpasi itu yang paling penting adalah palpasi daripada liver, ya. Kemudian palpasi daripada limpa. Kemudian titik-titik daripada bagian-bagian yang kemungkinan
kalau secara klinisnya kalau misalnya positif maka akan menunjukkan penyakit tertentu, ya. Jadi ketika Anda menekan suatu titik ataupun bagian tertentu, maka kalau dia akan merasa nyeri itu positif untuk suatu penyakit tertentu, ya. Nah, lever span ataupun melihat daripada batas daripada lever. Jadi Anda mulai daripada daerah mid clavicularis. Anda lihat saya kan? Bisa lihat kan? Bisa lihat saya? Saya stop dulu apanya. Nah, jadi di daerah mid, nama saya ya, di daerah mid clavicularis dextra, ya, ini di bagian bawah ini namanya arcus costa, ya. Costa ini ada dari sias itu di daerah sini, nampak di daerah sini, maka Anda susuri, ya, susuri bagian daripada perut naik ke atas sampai ke arcus costa di daerah sini, ya, dengan memakai ujung daripada jari telunjuk kita, ya. Nah, kemudian Anda tarik nafas, hembuskan, tekan. Tarik nafas, hembuskan, tekan. Supaya apa? Supaya akan terasa daripada ujung daripada lever. Jadi begitu Anda tarik nafas, dia akan naik, dihembuskan, dia akan nabrak. Jadi Anda akan dapat ujung daripada lever. Nah, ujung daripada lever itu akan positif di bawah dua jari di bawah arcus costa sebelah kanan. Nah, setelah akan dapat, maka Anda lihat ada pinggirnya tumpul atau tajam. Ya, kalau misalnya yang normal itu adalah tajam. Kalau tumpul itu kemungkinan besar adalah hepatoma ataupun tumor daripada lever. Setelah daripada arcus costa Anda susuri sampai processus siphoideus di daerah tengah. Ini ada daerah yang tulang yang menonjol sampai di sini, maka di sinilah levernya yang sebelah kiri, ya. Jadi kalau misalnya ada pembesaran, cara menilai adalah misalnya 3 jari di daerah arcus costa dan 2 jari di bawah processus siphoideus. Itulah dia cara menilai lever, ya. Nah, kembali saya ulangi, dari sias naikkan ke atas menuju ke arah arcus costa sambil pasien suruh tarik nafas, lepaskan, kemudian dinilai pembesaran lever, ya, dengan melihat daripada pinggir daripada lever. Kalau misalnya sudah dapat, maka akan susuri sampai ke processus siphoideus dan dinilai pembesarannya dan juga batas daripada levernya. Apakah dia 2 jari di bawah arcus costa atau 1 jari di bawah arcus costa sampai dengan 2 jari di bawah processus siphoideus ataupun 1 jari di bawah processus siphoideus, ya. Itu tadi levernya untuk memeriksa meraba lever. Nah, macam mana dengan spleen? Spleen itu ada 2, ya, namanya dengan pemeriksaan daripada apa sih namanya? Saya lupa namanya, ya. Tapi dia dari sini, jadi dari sias akan menuju ke, jadi lever kan sebelah kiri, dia akan menuju ke daerah umbilikus dulu, ya. Nah, dari sini masih ada teraba nggak levernya? Kalau teraba, berarti di daerah sini akan pembesaran. Tetapi dia pembesarannya akan kita raba terus sampai kemari. Kalau misalnya tidak ada pembesaran sampai di umbilikus, maka kita raba terus sampai di mana dia pembesarannya, ya. Nah, di daerah sini bisa juga sias sebelah kiri. Ini namanya Hackett, ya, untuk melihat limpa, ya. Jadi saya ulangi lagi, dari sias untuk melihat pembesaran limpa dari sias sebelah kanan sampai ke umbilikus, rabat terus dengan memakai ini, ya, pinggir daripada jari kanan. Kemudian rabat terus sampai ke arcus costa kiri, ya. Biasanya normalnya adalah arcus costa kiri tidak teraba limpa. Oke. Kemudian Hackett itu dari bagian sias kiri naik terus ke atas sampai ke arcus costa. Itu untuk limpa, ya. Nah, kemudian ada beberapa titik-titik yang penting untuk Anda ketahui. Yang pertama adalah titik Murphy sign, ya. Murphy sign itu adalah di bawah arcus costa, ya. Di bawah arcus costa, pertemuan antara di bawah arcus costa dengan sias yang tadi. Anda tekan di bawah arcus costanya, pasien suruh tarik nafas, lepaskan, tekan. Begitu dia tekan, dia akan mengeluh nyeri. Kenapa? Karena akan ketika dia tarik nafas, maka empedu akan mendorong ke bawah sehingga ketika ditekan akan terasa nyeri,
ya. Nah, kalau murpisanya positif, maka dia disebut dengan kolesistitis ataupun kemungkinan besar ada kolelitiasis, kolelitiasis. Tapi biasanya yang sudah menimbulkan nyeri itu adalah kolesistitis, murpisanya positif. Jadi saya ulang lagi dari linea midclavicular sinistra sampai arcus costa sebelah kanan tekan, ya. Nah, kemudian ada namanya McBurney sign. McBurney sign itu mulai dari umbilicus di tengah sampai dengan sias dibagi 3, sepertiganya ya, di daerah sias ke umbilicus tekan sepertiganya. Kalau misalnya positif itu adalah appendicitis akut. Jadi appendicitis akut yang klasik itu biasanya sepertiga daripada umbilicus ke sias kanan itu positif, nyeri, ya pasti tekan. Ada lagi namanya apa itu namanya dia? Saya lupa lagi ya. Jadi ditekan di daerah di antara kosta ini, di antara kosta ditekan. Nah, jadi kalau misalnya nyeri, kemungkinan ini adalah suatu lever abscess, ya, lever abscess namanya, ya, kalau misalnya ditekan di daerah kosta sebelah kanan, ya. Nah, ada juga nyeri di sini, nyeri epigastrium. Kalau nyeri epigastrium positif, kemungkinan besar ke arah dispepsia ataupun gastritis. Nyeri suprapubik kemungkinan besar adalah sistitis akut. Nah, kemudian ada tapping pain di daerah pinggang. Jadi sepertiga tapping pain itu adalah nyeri ketok CVA. Jadi sudut antara costovertebra angle, sudut antara costa dengan vertebra, saya ulangi, sudut antara costa dengan vertebra itu namanya CVA. Ketika kita ketok dengan memakai begini, dia akan terasa nyeri, tapi gentle ya, nggak terlalu kuat. Ya. Nah, kalau nyeri ketok CVA-nya positif, itu mengarah ke pyelonefritis. Saya ulangi lagi, kalau nyeri ketok CVA ataupun costovertebra angle atau nyeri ketok sudut antara costa dengan vertebranya positif, itu namanya tapping pain-nya positif, itu mengarah ke pyelonefritis akut, baik kanan maupun kiri. Nah, itu tadi adalah palpasi. Sekarang kita mengarah ke perkusi, ya. Nah, sekarang perkusi kita melihat adalah shifting dullness. Shifting dullness untuk melihat asites, ya. Shifting dullness itu adalah pekak beralih ataupun pekak pindah. Prinsipnya adalah timpani menjadi redup menjadi timpani lagi, timpani menjadi redup lagi. Nah, itu dia. Jadi pekaknya beralih dan pekak pindah. Nah, artinya begini, pada prinsipnya adalah jadi pada prinsipnya ada cairan di perut, itulah kita mau melihat apakah air tersebut mengisi, adakah positif, ya. Kedengaran suara saya? Kedengaran ya? Jadi apakah kita ragu adakah air di perutnya atau tidak? Caranya adalah melihat shifting dullness-nya. Prinsipnya udara mengisi di bagian atas. Tapi itu adalah cairan. Kita balikkan pasiennya, membalik ke sebelah sini. Ketika dia balik ke sebelah sini, maka cairan yang dari sini pindah ke samping. Sehingga yang tadinya redup menjadi itu namanya pekak beralih, pekak pindah atau shifting dullness. Ya, jadi suaranya berpindah-pindah, ya, karena ada cairan di perut. Kalau shifting dullness-nya positif, berarti asites positif. Kecuali tadi perutnya besar, memang sudah semuanya redup, nah itu sudah asites masif, ya, tidak bisa kita update lagi. Oke, demikian. Nah, jadi palpasi daripada lever, ya. Jadi palpasi daripada lever, kalau perutnya buncit sekali, terpaksa harus kita memakai 2 jari, 2 atau 2 tangan untuk untuk melihat daripada ujung daripada lever.
ya, sorry, level. Oke, selesai sampai di sini. Ada pertanyaan? Saya bisa live ya. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih dokter. Selamat sore dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok.